Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua mahasiswa kelas KGS 192. Apa kabar? Semoga sampai saat ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga masih semangat untuk mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan secara online, khususnya untuk videografi atau video editing 2 ya. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan proses pembelajaran terkait dengan pelaksanaan mata kuliah video editing 2, di mana pada materi-materi sebelumnya sudah banyak yang kita bahas. Pada mata kuliah video editing 2 ini terakhir kita membahas terkait dengan title atau bagaimana penempatan atau pembuatan teks untuk memvariasi dari tayangan film yang dilakukan untuk editingnya. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas terkait dengan video editing 2, yaitu pembuatan presentasi foto slideshow atau yang biasa disebut dengan pembuatan film album foto. Jadi saat ini sudah banyak terkait dengan penayangan foto yang dikemas dalam film atau dikemas dalam satu tayangan film dengan durasi tertentu. Kalau mungkin dulu sebelum ya musim digital, album foto itu kan masih dalam bentuk buku itu ya, masih dalam bentuk cetakan dari foto-foto, kemudian ditata di dalam sebuah album yang bentuknya berupa buku. Dan buku ini juga mempunyai spesifikasi sendiri yang disebut dengan album foto. Dengan perkembangan teknologi dan ya semuanya bisa lebih praktis, yang dulu berupa album foto, berupa buku, nah sekarang berupa film. Jadi album foto itu dikemas dalam bentuk film. Ya pada dasarnya sama ya dengan buku album itu ya. Kalau buku album itu kan ditata di setiap halamannya. Biasanya satu halaman itu ya memuat 3 atau 2 ya, hanya 2 atau 3 foto saja di setiap halamannya ya. Kemudian sampai halaman kedua, halaman ketiga, sampai halaman terakhir dari semua foto dari satu kegiatan itu dikemas dalam satu album. Nah sekarang itu foto-foto filenya juga sama, tapi tidak dicetak, tapi dikemas di dalam film, yaitu pembuatan album foto. Baik, sebelum kita masuk pada materi yang kita bahas pada malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan ya presensi dulu ya. Kita coba cek dulu sejauh mana semua rekan-rekan mahasiswa kelas KGS 192 ini sudah melakukan presensi, apakah sudah masuk semua atau belum. Kita cek dulu untuk di presensinya. Baik, kita cek di presensinya. Kita masuk di Siakat untuk mengecek jadwal pada saat ini. Kita masuk pada apa itu, pada sore hari ini, dan saat ini ada pada pertemuan yang ke
6 ya. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6. Baik, jadi untuk yang hadir sudah lumayan banyak pada pertemuan malam hari ini. Coba kita cek di apa ini syakat hari ini itu ya. Baik, terima kasih yang sudah melakukan apa ini login di syakat. Kita kembali pada bagian awal. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan film album foto ya. Dan kita langsung saja masuk pada bagian untuk membahas terkait dengan mata kuliah video editing 2 ini. Kita aktifkan untuk softwarenya dulu, yaitu dengan menggunakan Adobe Premiere ya. Baik, saat ini sudah masuk di presentasi. Kita akan mengaktifkan dulu untuk Adobe Premiere-nya. Jadi untuk materi kita hari ini, bahan utamanya adalah foto ya. Jadi bahan utamanya itu adalah foto. Kemudian bahan kedua itu mungkin ya nanti ada musik ya, atau lagu yang mengiringi nanti penayangan dari foto demi foto di dalam album tersebut. Itu bisa perindah dengan lagu. Selanjutnya saya langsung saja membuka lembar kerja baru ya, standar saja seperti biasa. Jadi kalau bisa nanti membuat dengan apa ini di Vival, apakah widescreen, ini sesuai keperluan, atau juga bisa dengan menggunakan ukuran digital SLR ya. Ya mungkin dengan ukuran yang lebih HD ini ya, lebih apa ini progresifnya, HD-nya bisa lebih tinggi, yang 1080 p30. Tapi nanti untuk yang saat ini saya pakai mungkin supaya bisa lebih ringan dan Anda bisa lebih jelas di dalam proses apa ini pembuatannya. Saya coba pakai yang ukuran kecil saja. Tapi untuk apa itu di dalam Anda membuat album sendiri, dan itu juga supaya kualitasnya baik, tentunya juga dari pilihan lembar kerja yang tadi dipilih juga harus diperhatikan tuh ya. Tentunya juga harus ya memilih kualitas yang baik tentunya. Sudah masuk di Adobe Premiere, di sini tentunya juga kita harus memanggil dulu ya foto-foto yang digunakan di dalam pembuatan album foto ini ya. Kita import dulu ya, kita import dulu untuk foto-fotonya. Di sini saya mempunyai beberapa ya foto ini ya, kegiatan dari mahasiswa, misalkan ini ya, dari ini, kemudian ini. Sebagai contoh ini saya pakai hanya beberapa saja, jadi tidak semua foto ya. Tentunya ibaratnya Anda punya satu kegiatan dan Anda mempunyai dokumentasinya. Nah kemudian ini tinggal Anda lakukan untuk ya penggabungan atau penataan hasil dokumentasi dari kegiatan tersebut ke dalam film album foto ya. Misalkan Anda punya 100 foto ya, tinggal ya 100 foto ya, atau mungkin 50 foto ya, tinggal di apa itu sesuaikan. Sebenarnya saya mempunyai gambar ini saja ya. Kemudian open, dan di sini sudah ada beberapa gambar masuk di dalam apa ini project Adobe Premiere. Langsung saja semua gambar saya
masukkan ke dalam track. Kemudian setelah masuk, gambar ini masih ukurannya lebih besar dari layar ya, tentunya juga ini perlu saya sesuaikan. Bisa dengan cara klik kanan, kemudian bisa diatur dengan frame scale. Ini juga sama, frame scale. Kemudian ini juga perlu diatur terkait dengan ini supaya bisa nyeleksi, ya dibiasakan itu ya. Jadi untuk zoom in, zoom outnya bisa lebih sering ini, supaya di dalam melakukan penyeleksian atau melakukan editing ini bisa lebih detail. Jadi ini bisa full screen, ini juga bisa diatur full screen, menyesuaikan skala dari framenya. Ini juga sama. Jadi kalau ini dijalankan, ya normalnya begini, gambar 1 tayang ya, kemudian gambar 2 tayang. Kalau ini per gambar itu ada berapa detik ini ya, per gambar itu ada jadi per gambar ini bisa sampai ya 5 detik ini ya, per gambar ini 5 detik ini tuh, 2, 3, 4, 5. Nah nanti berubah 10 detik. Nah ini 12, 13, 14, 15 berubah. Nah jadi begini ya. Nah, kemudian kita akan memvariasi supaya tampilan ini bisa lebih ya atraktif, lebih bervariasi. Jadi tidak hanya monoton penayangan gambar 1, kemudian ditayangkan gambar kedua dan ketiga selanjutnya. Kita bisa variasi mungkin dengan seperti ini. Sebelumnya kita bisa copy dulu nih ya, kita copy dulu. Caranya tinggal di select semua gambar foto ini, kemudian dengan cara menekan tombol Alt kita drag ke track kedua atau video kedua, sehingga saat ini kita mempunyai 2 track yang isinya sama persis gambar-gambar ini. Akan saya olah dulu dari video 1 ini ya, video 1 akan saya olah dulu ya, untuk video 1 ini ya, video 1 ini akan saya olah dulu. Nah kemudian video 1 ini pada gambar pertama ya, ini ya, perlu kita atur dulu ini pengaturan ya, pembuatan suatu efek itu ya. Misalkan ini mungkin saya atur dulu terkait dengan ukurannya bisa lebih besar ya, maksimal. Mungkin ini juga sama, ini ukurannya ini scale-nya ini bisa lebih maksimal. Kemudian ini juga sama, ini scale-nya ini bisa lebih besar. Jadi ditata dulu nih ya, penataan setiap gambar dulu, bagaimana ukurannya, bagaimana posisinya ya, apakah kurang ke atas ya ini ya, ataukah kurang ke bawah ya, ini tinggal diatur ini ya untuk posisinya. Geser kanan kiri ya, posisinya ini ya, apakah kurang ke bawah ya, ataukah kurang ke atas ya, tinggal diatur. Ukurannya juga mungkin kurang ya. Intinya diatur dulu pada penayangan. Untuk slide yang kedua maksudnya slide fake video yang pertama ini ya, ini misalkan saya perbesar, kemudian juga sama, ini scale-nya saya perbesar ya, kemudian juga sama, ini untuk scale-nya bisa diperbesar ya. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ibaratnya ini sudah 70 gambar ini ya. Nah kemudian di frame pertama atau di video pertama ya, dan di gambar pertama ini ingin saya beri suatu efek ya. Misalkan ingin saya blurkan, blur itu Gaussian ya. Coba kita cari Gaussian ya, Gaussian ya, ini ada Gaussian blur ya. Kita arahkan ke
semua ini ke salah satu gambar dulu, bahwa saat ini gambar pertama di video 1 atau di track 1, gambar pertama ini sudah mempunyai efek video namanya Gaussian blur. Ingin saya blurkan ini ya, ini misalkan tingkat blurnya itu 7 ya, 7 mungkin masih kurang, atau mungkin saya buat 60. Nah ini ya, 60. Kemudian repeat pixelnya supaya lebih halus ini diaktifkan. Nah, efek Gaussian blur ini bisa dikopikan ke gambar yang berikutnya. Jadi gambar kedua, ketiga sampai gambar terakhir. Jadi satu efek ini daripada memberi efek satu-satu, cukup satu efek ini bisa kita copy ke gambar yang berikutnya. Jadi select dulu gambar pertama, kemudian yang di copy di sini ya, ini di copy, bisa klik kanan copy, kemudian di select gambar yang lain, tinggal di paste atau Ctrl V ya, tinggal di paste atau Ctrl V. Jadi semua gambar yang ada di video 1 ya, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, keempat itu mempunyai efek yang sama. Jadi mempunyai efek yang sama. Nah, sekarang tinggal kita atur untuk gambar yang ada di video 2 ini. Nah, ini gambar yang ada di video 2 kan lebih fokus ya, daripada gambar yang pertama tadi. Nah, ini. Nah, kita atur dulu untuk ukuran. Nah, misalkan ukurannya supaya tidak full layar, kita buat ukurannya, misalkan ukurannya itu dibuat animasi itu ya. Ya, misalkan scale-nya ini saya buat animasi, nanti endingnya itu misalkan kira-kira seperti ini, sekian ini ya. Ini supaya kelihatan grid line-nya bisa diaktifkan ini, namanya apa, save margin ya. Nah, jadi ini bisa diaktifkan untuk mengetahui ukuran ya. Misalkan ukurannya saya buat sekian, perbesarannya ya. Terus nanti dari kecilnya itu kira-kira ya, kecilnya itu kalau kecilnya nanti misalkan kira-kira sekian ya, kira-kira kecilnya sekian, terus nanti membesar ya. Jadi tekniknya diatur dulu ukuran besarnya sekian ya. Nah, tentunya ini perlu yang namanya toggle animation ini ya, kita aktifkan untuk scale-nya. Jadi scale-nya ada di sini, terus ini kita geser ya, kemudian diatur untuk ukurannya. Nah, kira-kira sekian. Nah, jadi nanti melihat gambar ini dari ukuran sekian terus membesar. Sampai di sini paham nih ya. Jadi pengaturan apa ini, animasinya nanti seperti itu. Jadi dari ukuran ini terus membesar. Nah, dari scale ini itu bisa diaktifkan yang namanya apa itu? Sebentar ini dari scale ya, itu kita bisa aktifkan ya, misalkan ukuran ini ya, ukurannya kira-kira sekian ya. Ini kita berlakukan untuk semua gambar, prosesnya begini. Nah, ini gambar 1, nah sekian. Terus nanti untuk gambar kedua sama, untuk gambar kedua supaya sama bagaimana, ini tinggal di copy ini. Jadi ini tinggal di copy efek yang ada di gambar pertama ini untuk gambar kedua seperti di vektor apa di video 1 tadi. Nah, ini tinggal di Ctrl V. Jadi kalau ini dijalankan, jadi dari gambar 1 seperti ini efeknya, gambar 2 seperti ini,
kemudian gambar 3 juga seperti ini, terus gambar ke 4 itu seperti ini sampai selanjutnya. Nah, kemudian dari sini misalkan mau divariasi lagi nih ya, misalkan mau divariasi lagi cara menayangkannya. Kalau tadi kan ini kan seakan-akan ya hanya diem membesar, muncul lagi gambar lain, diem membesar, muncul lagi gambar yang lain, terus dia membesar ya. Misalkan gambarnya itu ingin munculnya tidak hanya dari tengah ya, misalkan dari samping kiri atau dari atas, dari kanan atau mungkin dari bawah ya, jadi kita bisa atur ya, kita bisa atur untuk cara penampilannya. Cara menampilkannya ini berarti kita menggunakan yang namanya efek transisi. Kita cari untuk efek transisi, biasanya namanya atau efeknya itu slide itu ya. Jadi ada efek transisi yang namanya slide. Nah, ini kita perlu masukkan di setiap gambar ini. Nah, kita masukkan di setiap antar perpisahan gambar satu dengan gambar berikutnya. Nah, begini. Mungkin demikian juga yang untuk backgroundnya itu ya, yang bagian belakangnya itu. Nah, kita juga tambahkan apa ini, animasinya. Nah, sehingga antara track video 1 dengan track video 2 itu perbedaannya hanya di gambarnya lebih fokus, ukurannya, tayangannya. Mungkin hanya di track video 1 atau track 1 itu gambarnya hanya mempunyai gambar efek blur saja. Nah, jadi kalau ini dimunculkan itu akan seperti ini ya, dia dari kiri terus membesar. Gambar kedua juga dari kiri membesar ya. Gambar ketiga juga dari kiri membesar ya. Terus selanjutnya dari gambar 4, 5, 6 sama. Kemudian bagaimana kalau munculnya beda-beda? Nah, jadi kalau munculnya beda-beda, kita bisa atur di sini di kontrol efek ini. Tapi sebelumnya kita select dulu ya, efek kontrolnya kita seleksi dulu efeknya ini. Kalau susah untuk nyeleksi bisa kita perbesar ya. Jadi ini diseleksi dulu ini. Select, terus nanti akan muncul ini. Nah, misalkan gambar pertama dari kiri tengah, terus gambar kedua misalkan dari kiri atas ya, tinggal dipilih ini ya, tinggal dipilih ini. Terus yang ini juga misalkan dari bawah misalkan ya. Demikian juga untuk yang lain ya. Kemudian yang ini ya, terus kalau ini ya, maksudnya ini dari bawah ya, dari bawah. Terus ini dari pojok kiri atas, bawahnya ini dari pojok kanan bawah. Kemudian gambar berikutnya, nah tinggal penataan ini. Ini seleksi dari tengah. Kalau ini tadi belum ada ini ya slide-nya. Kita tambahkan di sini. Misalkan ini dari tengah bawah. Nah, kemudian yang ini misalkan dari sini, yang ini dari kiri kanan atas. Kemudian ini dari kanan bawah, terus ini dari kanan atas. Ini dari kanan, terus ini dari kiri ya, sehingga nanti saat ini akan mempunyai efek yang beda-beda munculnya gambar dari kiri ya, kemudian dari bawah ya, dari bawah kiri, kemudian variasi dari kanan bawah dan atas. Nah begini, sehingga ada atraktifnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Kita lihat lagi sekali lagi. Baik, jadi kalau Anda mempunyai album foto, ya entah kegiatan apa, itu bisa dibuat dengan berupa film ini. Atau bisa juga lebih bervariasi lagi, ya tadi dari slide-nya tadi ya, cara munculnya, ya cara datangnya gambar dan lain sebagainya. Nah, sekarang misalkan mau ditambahkan lagi untuk efek di gambar ini, itu dengan yang namanya basic 3D. Nah, ini. Jadi ini cara menayangkan dengan efek 3D. Ya, kita tambahkan di sini. Ya. Jadi kita tambahkan di sini, kemudian ini kita bisa atur ini. Ya, jadi cara penayangannya itu nanti bagaimana. Ya, misalkan ini pas. Ya, ini juga perlu diatur di sini di animasinya ini ya. Dari animasinya kita aktifkan dulu. Ya, mungkin posisinya miring seperti ini. 3D itu kan seperti ini ya, seperti tampak 3 dimensi itu saja. Ya, dari begini ini diaktifkan ya. Terus ini mana ini? Ya, kemudian yang ini ya, sampai di sini misalkan bentuknya lain lagi. Nah, begini. Dan tadi untuk scale tadi ya, untuk scale tadi itu bisa diaktifkan juga ini, as in, ada as out ya, supaya lebih soft tadi ya. Ini bisa ditambahkan as in, terus di bawahnya as out. Nah, untuk semua gambar bisa dilakukan ini supaya animasinya bisa lebih soft. Jadi tidak, kalau tadi kan kelihatan ada hentakan pada saat memunculkan gambar itu ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk as in as out nya untuk semua gambar pada pengaturan scale itu ya. Nah, ini as in, kemudian as out, demikian juga untuk gambar di bawahnya itu ya. Nah, yang bawah itu enggak ada pergerakan. Nah, kalau kita lihat gambar pertama, ya munculnya seperti ini. Nah, dia seakan-akan berputar itu ya. Gambar yang kedua juga sama ya, ini misalkan juga diberi dengan basic 3D. Nah, misalkan dari atas ya, apakah nanti mau misalkan begini ya, posisinya misalkan awalnya itu 0 dulu ya, misalkan ini 0 dulu, 0, kemudian ini saya geser ya, geser, terus ini dilakukan perputaran. Nah, ini. Nah, sehingga nanti hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, ini. Gambar ketiga, gambar keempat selanjutnya bila diatur dengan 3D ya sama, tinggal nanti variasi pada saat penayangannya itu bagaimana ya. Ini ya, misalkan awalnya itu misalkan posisinya normal seperti ini ya, kemudian berikutnya ini misalkan saya balik misalkan, nah, dari seperti ini ya, mendatar ya, sehingga nanti tayangannya kan seperti ini ya, mendatar terus membentuk tayangan yang normal. Nah, demikian juga untuk gambar yang selanjutnya itu ya, gambar 456, tinggal bagaimana Anda melakukan pengaturan ya, tinggal melakukan pengaturan.
bisa sekaligus dua-duanya ya, jadi swivelnya dan ini, terus sebelumnya bisa diatur ini ya, bagaimana, apakah muter dan miring. Nah ini kan dilakukan perputaran dan membentuk ini ya. Ini kalau dari awal ya, dari awal kita lihat muncul ini dengan efek 3D, basic 3D, kemudian gambar kedua juga sama, ada zoomnya, ada scale-nya, ada 3D-nya. Nah kemudian gambar ketiga juga sama. Nah kemudian kalau mau divariasi dengan suara ya tinggal ditambahkan itu ya, misalkan di bawah ini di video audio 1 saya tambahkan dengan audio ya. Di sini saya mempunyai audio musik himnenya Universitas Telkom ya, ini ya kita munculkan di sini, import ya, kita import dulu, terus kita masukkan di audio 1. Nah ini misalkan ini saya potong saja di sini ya, supaya nanti pas video selesai ya selesai itu ya. Nah gitu. Stop, bisa muncul suaranya ya. Kita ulangi lagi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ingin bertanya. Jadi itulah salah satu bentuk kreasi saja ya, terkait dengan pembuatan film album foto ya. Dan itu sekali lagi itu hanya salah satu bentuk kreativitas ya, tentunya untuk selanjutnya dari konsep pembuatan video album itu bisa Anda kembangkan model penayangannya atau mungkin konsepnya itu sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Jadi tadi hanya bentuk gambaran dasar saja. Di dalam proses pembuatan album foto itu bisa dilakukan seperti itu. Ada ditanyakan silahkan, bisa diketikkan di live chat. Ya mestinya selesainya ya selesai seiringan selesainya lagu ya, selesainya musik ya, lebih maksimal. Ya ini sebagai salah satu contoh aja begitu. Jadi musik itu mestinya nggak dipotong, selesainya itu ya selesai satu musik, biasanya seperti itu.
Ada pertanyaan, silahkan bisa diketikkan di live chat. Saya kira mudah itu ya, tinggal kita punya foto, kita tata berdasarkan urutan kejadian atau urutan acara dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita animasikan, kita beri transisi, kita beri efek, dan selanjutnya ya, sehingga menjadi satu kesatuan penayangan gambar demi gambar dalam satu film. Ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu sekian ya pertemuan kita atau pembahasan kita di pertemuan yang hari ini ya. Kita sampai pada pertemuan yang ke-6 ini ya. Jadi kita cukup dulu materi kita hari ini, dan saya minta tolong bahwa apa yang sudah kita bahas pada hari ini itu bisa Anda praktekkan ya, bisa Anda praktekkan dengan variasi atau ya kreativitas Anda masing-masing. Anda bisa mencari foto-foto hasil kegiatan Anda, kemudian bisa Anda kreativitaskan sesuai dengan apa ini imajinasi Anda masing-masing. Begitu, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian semua rekan-rekan mahasiswa kelas KGS 192, dan tentunya juga saya mohon maaf bila ada salah tutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.